Cerita ini bermula dari 4 orang sahabat, Riko, Dita, Jono, dan Ayu. Mereka udah lama nggak kumpul bareng karena kesibukan masing-masing. Riko yang kerja di Surabaya, Dita masih kuliah di Malang, Jono yang sehari-harinya ngurus usaha kecil, keluarganya di Banyuwangi, dan Ayu yang baru pulang dari Jakarta setelah magang di sebuah kantor besar. Mereka janjian untuk liburan singkat dengan cara camping di kaki Gunung Ijen. Buat mereka, ini semacam nostalgia, mengulang masa SMA dulu yang sering main bareng ke alam. Sebelum berangkat, mereka sempat mampir di warung kecil di pinggir desa buat beli beberapa bekal tambahan. Pemilik warung, seorang bapak tua berambut putih dengan sorot mata tajam, memperhatikan mereka cukup lama sebelum akhirnya membuka suara. Dengan nada serius, bapak itu bilang, "Nak, kalau lewat hutan sini, malam-malam, jangan banyak tingkah, dan yang paling penting, jangan sekali-kali nengok ke belakang kalau dengar suara aneh." Ucapannya membuat suasana sejenak Jeti hening. Dita menelan ludah, tapi Jono malah terkekeh kecil sambil membalas, "Iya, Pak, siap. Kami cuma mau camping kok, enggak macam-macam." Riko sempat mengangguk sopan, tapi dalam hati dia menaruh catatan serius. Bapak itu enggak terlihat bercanda, matanya begitu dalam, seakan menyimpan rahasia besar yang enggak bisa dijelaskan. Awalnya mereka ketawa-ketawa aja, ngerasa itu cuma mitos untuk nakut-nakutin pendatang. Mereka nggak mau dianggap cupu hanya karena percaya cerita rakyat. Jeti dengan semangat, mereka mulai perjalanan sore itu. Langit masih agak terang, udara terasa segar, dan burung-burung masih terdengar berkicau. Hutan Banyuwangi memang terkenal lebat. Pohon-pohonnya tinggi menjulang dengan akar-akar besar yang menonjol di permukaan tanah, seakan jeti penghalang alami. Mereka jalan sambil ngobrol santai, sesekali bercanda. Ayu sibuk memotret pemandangan dengan kamera kecilnya, sementara Dita lebih banyak fokus di jalan, takut kepleset karena tanah yang licin. Riko seperti biasa jadi pemimpin rombongan, membawa peta kecil dan kompas di tangannya. Jono, dengan gaya santai, sering jalan paling belakang sambil sesekali menyalakan rokok. Tapi semua berubah ketika waktu sore perlahan berganti malam. Mereka sempat salah ambil jalur karena petunjuk jalan yang membingungkan. Riko mencoba menenangkan, bilang kalau jalannya masih benar. Padahal dalam hati dia mulai ragu. Saat mereka sadar, langit sudah gelap, matahari benar-benar tenggelam, dan hutan berubah suasana. Udara yang tadinya sejuk, kini terasa dingin menusuk tulang. Angin berhembus kencang membawa suara-suara aneh, entah ranting patah atau daun bergesekan, tapi kedengarannya seperti bisikan samar. Pohon-pohon yang tinggi menjulang kini tampak menutup jalan, seakan mereka sengaja menahan siapapun yang masuk untuk bisa keluar lagi. Dan yang paling bikin merinding, suara jangkrik yang tadinya riuh mendadak berhenti. Hening, terlalu hening untuk sebuah hutan di malam hari. Biasanya, suara hewan malam akan tetap terdengar, tapi kali ini seakan ada sesuatu yang sengaja membuat semuanya diam. Ayu, yang tadinya ceria, mulai gelisah. Dia menoleh ke kanan dan kiri, matanya berkaca-kaca. Dengan suara pelan tapi jelas, dia berkata, "Kalian dengar enggak? Kayak ada suara gamelan jauh banget." Semua langsung berhenti. Riko pasang telinga, dan benar saja sayup-sayup terdengar. Suara gamelan Jawa, irama pelan, seperti alunan musik pengiring tari tradisional. Suara kenong dan saron terdengar samar, bercampur dengan bunyi gong yang berat, teratur, dan ritmis. Itu jelas bukan suara alam. Dita langsung merinding. Tangannya refleks meraih lengan Ayu. Kok bisa ada gamelan di hutan segini malam-malam? Siapa yang mainin? Wajahnya pucat, matanya gelisah mencari sumber suara. Jono, meski jelas juga mendengar, mencoba menutupi rasa takutnya dengan menertawakan. "Ah, paling cuma orang desa lagi ada latihan. Suaranya nyampe sini, jangan lebay." Dia berusaha tetap santai, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Mereka melanjutkan jalan. Anehnya, setiap kali mereka berhenti, musik itu juga ikut berhenti. Lalu ketika mereka jalan lagi, suara gamelan itu kembali terdengar, makin lama makin jelas. Bulu kuduk Riko berdiri.
ada sesuatu yang salah. Irama musik itu seolah mengatur langkah mereka, seperti sedang mengiringi perjalanan. Rico berhenti sejenak, mencoba berpikir. Tapi ketika dia berhenti, lagi-lagi musik itu lenyap, sunyi. Hanya terdengar desah napas mereka yang ngos-ngosan. Dan begitu dia melangkah lagi, suara itu muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Ayu sudah tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Suaranya gemetar ketika dia berkata, "Rico, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kita. Aku beneran takut." Dita mengangguk. Wajahnya pucat pasi. Dia bahkan tidak berani lagi melihat ke sekeliling. Hanya menunduk dan fokus pada kaki. Rico menatap mereka satu persatu. Dia tahu, apapun yang terjadi, dia harus menjaga temannya tetap tenang. Dalam hati dia teringat ucapan bapak warung tadi. "Jangan nengok ke belakang kalau dengar suara aneh." Ucapan itu kini bergema jelas di kepalanya. Namun Jono, dengan nada sedikit kesal, berkata, "Udahlah, jangan dibikin ribet. Kalau kita takut terus, nanti malah nyasar beneran. Percaya aja sama aku. Ini cuma sugesti." Dia berjalan lebih cepat, seakan ingin membuktikan kalau dirinya nggak takut. Tapi langkahnya terhenti mendadak ketika dari arah kegelapan terdengar suara seperti kaki menghentak tanah, diiringi alunan gong yang lebih keras. Musik gamelan itu tidak lagi samar. Ia terdengar jelas, seperti ada rombongan sedang berpesta tak jauh dari sana. Dita menutup telinganya sambil menunduk. "Aku nggak kuat." Suara itu aneh banget. Rico menahan napas. Rasanya hawa di sekitarnya berubah. Lebih dingin, lebih berat, dan seolah-olah hutan itu hidup, mengawasi setiap gerakan mereka. Dia menoleh sekilas pada Jono yang mendadak terdiam. Wajahnya kaku. Matanya melirik ke kegelapan di balik pepohonan. Ayu menggenggam tangan Rico erat-erat. Suaranya lirih hampir tak terdengar. "Kak, jangan biarin aku nengok ke belakang. Aku takut ada sesuatu di sana." Hening panjang kembali terjadi. Suara gamelan berhenti lagi. Hutan benar-benar sunyi. Hanya degup jantung mereka yang terdengar. Tapi entah kenapa, keheningan itu justru lebih menakutkan. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu mereka membuat kesalahan kecil. Sekadar menoleh untuk langsung menerkam. Rico menarik napas panjang. Dalam hati, dia tahu perjalanan malam itu baru saja berubah jadi mimpi buruk. Sekitar tengah malam, mereka akhirnya sampai di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Rico yang jalan paling depan sempat berhenti karena merasa ada sesuatu yang janggal. Tanah lapang itu seolah muncul begitu saja setelah mereka menembus jalur rimbun yang penuh semak. Bulan yang tadinya tertutup awan tiba-tiba terlihat lebih jelas. Cahayanya jatuh tepat di tengah lapangan itu. Dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Samar-samar, ada sosok perempuan dengan kebaya putih panjang. Rambutnya tergerai sampai hampir menyentuh tanah. Dia bergerak pelan, menari dengan gerakan yang anggun. Tapi anehnya, setiap gerakan terasa terlalu lambat. Seperti diputar ulang dalam mimpi buruk. Selendang panjang berwarna putih kekuningan menjuntai dari tangannya, berayun ke kiri dan kanan seirama dengan tubuhnya. Namun yang bikin bulu kuduk berdiri, kakinya sama sekali nggak napak di tanah. Dia seperti melayang, bergerak anggun tanpa menyentuh bumi. Mata perempuan itu kosong. Tatapannya lurus di depan tanpa arah. Tapi senyumnya begitu lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Senyuman itu membuat wajahnya terlihat menyeramkan. Bukan lagi cantik atau anggun, melainkan menyerupai topeng menyeramkan yang menempel di wajah seseorang. Gila, itu apa?" Misik Ayu dengan suara gemetar. Hampir gak keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya langsung gemetar hebat. Tangannya refleks meraih lengan Dita. Rico dengan cepat memberi isyarat dengan jari ke bibirnya, menyuruh semua temannya diam. Dia langsung narik mereka untuk sembunyi di balik batang pohon besar yang ada di pinggir lapangan. Dari sana, mereka mengintip dengan rasa takut yang makin menjadi jeti. Semakin lama mereka lihat, semakin jelas bahwa tarian itu bukan tarian biasa. Gerakannya teratur, tapi di setiap ayunan tangan,
Ada hawa dingin yang seolah menjalar sampai ke tubuh mereka. Suara gamelan yang tadinya hanya samar kini terdengar jelas, mengelilingi seluruh hutan. Padahal mereka tidak melihat ada orang lain, tidak ada gamelan, tidak ada penabuh, tidak ada apapun. Hanya ada penari itu di tengah lapangan. Suasana berubah jadi makin mencekam ketika tiba-tiba penari itu berhenti. Gerakannya kaku, seperti patung, lalu kepala perlahan berputar ke samping. Gerakan kepalanya terlalu lambat, terlalu panjang, seperti bukan manusia. Rico merasakan keringat dingin menetes di pelipisnya. Dalam hati, dia langsung teringat jelas peringatan bapak warung tadi. Jangan lihat ke belakang kalau dengar suara. Aneh, tapi ini bukan hanya suara. Ini nyata ada di depan mata mereka. Ayu sudah hampir nangis. Dita berusaha menutup mulutnya supaya nggak teriak. Dan Jono yang dari tadi sok tenang sekarang terlihat pucat. Tangannya bahkan gemetar gak bisa. Diam, mereka tahu. Apapun itu, bukan manusia biasa. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil. Lirih, panjang, tapi bikin telinga sakit. Hiki, hihi. Suaranya seperti datang dari dalam tanah. Bergema di seluruh lapangan. Penari itu masih diam, tapi suaranya jelas terdengar. Lalu perlahan dia menoleh lebih jauh lagi, sampai kepalanya menoleh hampir 180 derajat, sementara tubuhnya tetap menghadap depan. Dita yang gak kuat dengan tekanan itu akhirnya panik. Dari mulutnya keluar teriakan kecil yang nyaring. Astagfirullah. Detik itu juga, penari itu berhenti total. Senyumnya melebar lebih lebar lagi, sampai sudut bibirnya robek, hampir mencapai telinga. Matanya yang tadinya kosong mendadak, berubah jadi hitam pekat, seperti lubang tak berdasar, dengan kecepatan yang gak masuk akal. Kepalanya menoleh tepat ke arah mereka. Pandangannya tajam, lurus menembus tempat mereka bersembunyi. Dada Rico seakan diremas. Napasnya tertahan. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa sakit. Dia tahu mereka sudah ketahuan. Tanpa pikir panjang, Rico langsung teriak, "Lari!" Mereka berempat langsung bangkit dari persembunyian dan lari sekencang-kencangnya menembus hutan. Suara gamelan yang tadinya mengiringi tarian berubah total. Kini bukan lagi musik indah, melainkan suara berantakan. Gong yang dipukul sembarangan, kenong yang berdentum keras, bercampur dengan teriakan-teriakan melengking. Di balik itu semua, ada tawa panjang yang menusuk telinga. Tawa perempuan itu melengking tinggi, bercampur dengan suara tangisan yang putus asa. Seakan-akan seluruh hutan ikut menjerit bersama mereka. Ayu hampir terjatuh beberapa kali, tapi Rico terus menariknya. Dita sudah nggak bisa lagi menahan tangisnya. Dia terisak keras sambil tetap berlari. Jono yang biasanya berani pun kini lari, tanpa berani menoleh. Mulutnya komat-kamit baca doa seadanya. Namun suara itu nggak hilang. Setiap kali mereka berlari, terdengar langkah-langkah cepat di belakang mereka. Mendekat, makin lama makin dekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang berlari tepat di belakang telinga mereka. Tapi mereka tahu, mereka nggak boleh menoleh. Jangan nengok, apapun yang terjadi, jangan nengok ke belakang. Teriak Rico dengan suara serak. Hampir nggak terdengar, karena tumpang tindih dengan suara gamelan kacau itu. Tapi bisikan lain masuk ke telinga mereka. Suara lembut, lirih, tapi jelas sekali, seperti suara perempuan menyanyi. "Lihatlah aku, jangan takut. Hanya sebentar saja." Ayu hampir terpengaruh. Tubuhnya melambat. Wajahnya ingin menoleh, tapi Rico langsung menariknya kasar. Jangan dengar suaranya." Suara tawa itu semakin keras, bercampur dengan gamelan yang menghantam keras, membuat kepala mereka berdenyut. Dan di tengah kegelapan hutan, sesekali mereka melihat bayangan putih melintas, seperti selendang panjang yang menjulur, berusaha meraih kaki mereka. Sekali waktu, Dita merasa sesuatu menyentuh bahunya. Dia menjerit, "Ada yang narik aku." Tapi Rico menggenggam tangannya erat-erat, menariknya kembali agar tidak terjatuh. Suasana makin kacau. Hutan seakan berputar-putar. Jalan yang mereka lalui tak lagi terasa sama, seolah mereka terus berlari di tempat. Tapi bayangan penari itu selalu mengikuti. Semakin dekat, semakin jelas. Di sela-sela gamelan yang kacau,
Terdengar suara berat dari gong terakhir yang dipukul keras. Dentumannya membuat tanah bergetar. Tubuh mereka semua hampir kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap, suara itu berubah jadi jeritan panjang, melengking, menghantam telinga sampai Ayu dan Dite menutup telinga mereka sambil menangis. Mereka terus lari. Mesti kaki mereka sudah gemetar hebat, nafas mereka tersengal-sengal, dada sakit, tapi rasa takut jauh lebih besar dari rasa lelah. Yang mereka tahu, kalau mereka berhenti, kalau mereka menoleh sedikit saja, mungkin itu akan jadi akhir hidup mereka. Malam itu, di tengah hutan Banyuwangi, mereka bukan lagi pendaki yang mencari petualangan. Mereka hanyalah mangsa yang sedang dikejar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Langkah mereka berempat semakin kacau. Nafas sudah tersengal, kaki serasa lumpuh. Tapi ketakutan membuat tubuh mereka terus berlari. Ranting-ranting tajam berkali-kali mengenai wajah dan tangan, meninggalkan goresan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang peduli. Suara gamelan yang tadi kacau kini bercampur dengan sesuatu yang lebih menyeramkan, suara langkah kaki tepat di belakang mereka. Bukan hanya satu, tapi seperti banyak orang yang berlari mengiringi. Setiap kali mereka menginjak tanah, ada hentakan lain yang menyusul. Seakan bayangan gelap di belakang mereka meniru gerakan mereka. Sesekali, bisikan lembut menempel langsung di telinga. Begitu dekat hingga bulu kuduk mereka berdiri semua. Nengoklah sebentar, lihat aku menari. Hanya sebentar saja. Suara itu begitu halus, begitu manis, tapi justru itulah yang membuatnya semakin mengerikan. Tidak seperti suara manusia biasa, melainkan suara yang terlalu mulus, seperti rekaman yang diputar di dalam kepala mereka. Ayu yang paling lemah mental hampir saja menoleh. Tubuhnya melambat, matanya melebar. Pupilnya bergerak ke samping seakan ingin melihat. Riko yang melihat itu langsung panik. Dia teriak keras. Suaranya pecah. Jangan nengok. Ingat pesan orang kampung tadi. Kalau nengok, habis kita. Suara teriakannya membuat Ayu tersadar. Dia langsung menutup mata rapat-rapat sambil menangis histeris, memaksa kakinya untuk terus melangkah walau nyaris jatuh berkali-kali. Dite menggenggam tangan Ayu erat-erat, menariknya agar tidak tertinggal. Namun Jono, yang dari awal selalu berusaha terlihat berani, justru terlihat makin gelisah. Napasnya terengah-engah, wajahnya pucat, matanya merah karena ketakutan bercampur dengan adrenalin. Dia terus menggerutu. Aku harus lihat, aku nggak tahan. Siapa tahu cuma orang bercanda. Jono, jangan bodoh, jangan nengok. Bentak Riko sambil terus berlari di depan. Tapi terlambat, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan gerakan cepat, Jono melirik ke belakang. Hanya sekejap, tapi itu cukup. Detik itu juga, tubuh Jono seakan terpukul sesuatu. Dia jatuh tersungkur keras ke tanah. Wajahnya menghantam lumpur, tubuhnya langsung kejang-kejang. Matanya terbuka lebar tanpa berkedip. Mulutnya terbuka seperti ingin berteriak tapi tak keluar suara. Lalu, tanpa ada yang menyentuh, tubuhnya terseret ke belakang. Tanah dan dedaunan teracak, meninggalkan jejak panjang. Sementara Jono diseret dengan kecepatan yang mustahil oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia sempat mengeluarkan teriakan panjang, parau, penuh rasa sakit dan ketakutan. Teriakan itu menggema di seluruh hutan, mengiris telinga mereka bertiga yang masih berlari. Tapi teriakan itu berhenti mendadak, seolah pita suaranya diputus. Hening, Jono, Dite menjerit histeris. Hampir saja berhenti untuk mengejarnya, tapi Riko langsung menarik tangan Dite dengan paksa. Jangan, kalau kamu berhenti, kamu juga bakal hilang. Air mata Dite bercucuran deras. Tubuhnya lemas, tapi terpaksa mengikuti langkah Riko. Ayu sudah tak bisa lagi mengendalikan tangisnya. Ia berlari sambil menutup telinga, berharap semua suara itu lenyap. Mereka bertiga kini benar-benar dalam kepanikan yang tak bisa digambarkan. Riko hanya bisa mengulang kata-kata yang sama, berusaha meyakinkan mereka dan dirinya sendiri. Jangan nengok, jangan nengok. Terus aja lari, jangan berhenti. Namun ada yang aneh. Semakin jauh mereka berlari, jalan yang mereka tempuh terasa tidak pernah berakhir. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat sama,
seakan mereka hanya berputar-putar di satu lingkaran. Nafas mereka makin sesak, dada serasa mau meledak. Tapi hutan itu seperti sengaja menyesatkan mereka. Hingga akhirnya, setelah berlari entah berapa lama, mereka mendapati diri mereka kembali di tanah lapang yang tadi. Tanah itu kosong, tidak ada lagi sosok penari, tidak ada musik gamelan, tidak ada tawa melengking. Tapi yang ada justru lebih menyeramkan. Di tanah keras itu, terlihat jelas bekas kaki yang berderet, seakan ada seseorang yang baru saja menari di sana. Padahal tanah itu bukan tanah gembur, melainkan keras dan berlumut. Mustahil meninggalkan jejak sedetail itu. Bekas telapak kaki itu membentuk lingkaran, terus berputar di tengah lapangan, seakan ada tarian yang tak pernah berhenti. Ayu jatuh terduduk, menangis semakin kencang. Aku gak mau di sini lagi. Tolong, Rick, aku gak mau. Suaranya serak, penuh putus asa. Dita pun sudah kehilangan kendali. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap jejak kaki itu. Dia seperti setengah sadar. Mulutnya komat kamit membaca doa yang bahkan tak terdengar jelas. Rico, meski dadanya sesak oleh rasa takut, berusaha menenangkan mereka. Dia tahu kalau dia juga panik. Mereka bertiga gak akan selamat. Dengan suara pelan tapi tegas, dia berkata, "Dengar aku, jangan nengok, jangan berhenti. Apapun yang kita lihat, jangan peduli. Kita harus keluar dari sini." Namun hutan seolah tak mengizinkan. Udara di sekeliling mendadak berubah dingin menggigit. Kabut tipis muncul entah dari mana, menutupi sebagian pandangan. Dari kejauhan, samar-samar kembali terdengar suara gamelan, sangat halus, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Rico menatap sekeliling dengan napas terengah. Dia tahu mereka sudah masuk lebih dalam ke dalam sesuatu yang bukan lagi hutan biasa. Sesuatu sedang bermain dengan mereka, dan entah bagaimana, mereka sudah kehilangan satu teman. Di tengah rasa takut itu, bisikan kembali muncul. Kali ini bukan hanya satu suara, melainkan banyak, seperti sekumpulan orang berbicara bersamaan. "Nengoklah, lihatlah kami, jangan lari." Bisikan itu datang dari segala arah. Dari atas, dari samping, bahkan dari dalam kepala mereka sendiri. Ayu langsung menutup telinganya, teriak histeris, "Diam, diam, jangan ganggu aku." Dia hampir menoleh karena bisikan itu terasa nyata di belakang lehernya. Seperti ada seseorang yang sedang membisikkan langsung di sana. Rico menepuk bahunya keras. "Ayu, fokus. Lihat aku. Jangan nengok." Dita sudah nyaris pingsan. Tubuhnya digandeng setengah diseret oleh Rico. Mereka benar-benar tak tahu lagi kemana harus pergi. Satu-satunya jalan yang ada hanyalah terus berlari, meskipun jalan selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Tanah lapang itu kini terasa semakin sempit. Bayangan pepohonan di sekitarnya memanjang, seperti mendekat, seakan hutan itu sendiri ingin menelan mereka. Suara gamelan semakin keras, tidak lagi samar. Irama gong berdentum pelan tapi menghantam dada mereka, membuat jantung berdegup tak karuan. Rico menelan ludah, keringat bercucuran deras. Dalam hati, dia berdoa keras-keras, tapi jauh di dalam pikirannya ada satu ketakutan yang tak bisa dia singkirkan. Kalau mereka bertiga tetap di sini terlalu lama, bukan hanya Jono yang akan hilang malam ini. Mereka harus keluar, tapi bagaimana caranya keluar dari hutan yang menutup jalan? Malam itu serasa gak ada habis-habisnya. Hutan yang tadinya cuma gelap dan sunyi, sekarang berubah jadi kayak mimpi buruk yang nyata. Bulan yang dari tadi setia jadi penerang di langit, perlahan ketutup awan tebal. Cahayanya makin redup, bikin jalan setapak di depan hampir gak kelihatan. Angin bertiup kencang, bikin dedaunan berisik kayak ada ratusan orang berbisik barengan. Rico udah ngos-ngosan, tapi dia maksa terus jalan sambil setengah menyeret Dita dan Ayu. Dita udah lemes banget, mukanya pucat kayak orang sakit parah, sementara Ayu udah hampir gak sadar. Dari tadi matanya kosong, kayak lagi ngelamun. Padahal situasi mereka benar-benar bahaya. Tiba-tiba, suara gamelan itu muncul lagi. Kali ini bukan samar-samar dari kejauhan, tapi jelas banget.
kayak dimainkan tepat di belakang telinga mereka. Bunyi gong yang berat, disusul suara Kenong dan Saron, bikin bulu kuduk berdiri. Suara itu nyatu dengan desiran angin, bikin suasana tambah nggak masuk akal. Aku nggak kuat lagi. Ri, suara Ayu lemah banget. Detik berikutnya, tubuhnya jatuh, pingsan di tanah. Ya Allah, jangan sekarang. Riko panik. Dia sama Dita buru-buru coba angkat tubuh Ayu. Tapi anehnya, rasanya kayak ada beban tambahan yang bikin langkah mereka berat. Kayak bukan cuma Ayu yang mereka bawa, tapi ada sesuatu lagi yang nempel. Kenapa berat banget sih? Dita hampir nangis. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Riko cuma bisa menggertakkan gigi. Dia ingat pesan orang kampung. Jangan nengok ke belakang. Apapun yang terjadi. Tapi justru itu bikin kepalanya makin berat. Kayak ada magnet yang narik dia buat sekilas melirik. Suara gamelan makin keras. Sekarang bercampur sama suara-suara lain. Ada suara perempuan ketawa cekikikan. Suara langkah kaki. Bahkan bisikan halus di telinga mereka. Lihat aku menari. Cuma sebentar saja. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Riko. Padahal nggak ada siapa-siapa di sampingnya. Dita udah nangis sesenggukan. Riko, aku takut banget. Aku nggak mau mati di sini. Riko hampir putus asa. Tapi tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Dari kejauhan, di antara kabut tipis yang turun, muncul sosok itu lagi. Perempuan berkebaya putih. Selendang panjangnya menjuntai sampai ke tanah. Kali ini dia nggak lagi menari anggun. Gerakannya lebih cepat, lebih aneh, kayak boneka patah-patah yang dipaksa bergerak. Kepalanya miring, tubuhnya melayang pelan, dan wajahnya, oh Tuhan, wajah itu bukan lagi wajah manusia. Kulitnya pucat abu-abu, hidungnya nggak ada, hanya rongga kosong. Matanya hitam legam tanpa cahaya, dan mulutnya robek lebar sampai ke pipi. Senyum yang mustahil dilakukan manusia normal. Dita, jangan lihat. Riko buru-buru nutup mata Dita. Tapi udah telat. Dita sempat menoleh sekilas, dan langsung jeritannya pecah. Tubuhnya kejang sebentar, matanya membesar. Lalu mulutnya terkunci kayak mau berteriak, tapi suaranya hilang. Riko panik setengah mati, langsung guncang-guncang tubuh Dita. Dita, bertahan. Please, jangan tim gini. Tapi untungnya, Dita nggak ikut hilang kayak Jono tadi. Dia cuma jatuh lemas. Matanya terpejam. Napasnya berat. Riko sadar. Mereka nggak punya waktu lagi. Penari itu makin dekat. Selendangnya bergerak-gerak sendiri kayak hidup. Ujungnya menjulur panjang. Kayak tentakel yang siap ngeraih mereka kapan aja. Riko udah pasrah. Dia nutup mata rapat-rapat sambil komat kamit baca doa seadanya. Badannya gemetar. Tapi dia tarik sekuat tenaga tubuh Dita dan Ayu yang udah nggak sadar. Dia jalan tanpa arah. Cuma ngikutin naluri. Berharap bisa nemu jalan keluar. Tiba-tiba, ada hembusan angin kencang banget sampai bikin telinga sakit. Daun-daun beterbangan, suara gamelan pecah jeti kayak ribuan teriakan sekaligus. Riko udah enggak tahu lagi apa yang terjadi. Yang dia rasain cuma dingin menusuk, tanah di bawah kaki yang rasanya lengket kayak lumpur, dan suara tawa melengking perempuan itu makin dekat. Detik berikutnya, semuanya hening. Saat Riko buka mata, dia kaget. Setengah mati, dia nggak lagi ada di dalam hutan. Kakinya nginjak aspal dingin. Lampu jalan kecil terlihat di kejauhan. Mereka bertiga ada di tepi jalan raya, tepat di batas hutan. Alhamdulillah, Riko jatuh terduduk. Napasnya memburu. Ayu tersadar pelan-pelan, langsung nangis histeris sambil nutup wajahnya. Dita masih lemas, tapi matanya terbuka. Walau kosong dan ketakutan, mereka bertiga berhasil keluar. Tapi Jono hilang tanpa jejak. Begitu pagi datang, warga desa yang kebetulan lewat kaget lihat kondisi mereka. Riko langsung minta tolong, dan pencarian besar-besaran dilakukan di hutan. Puluhan orang masuk, bawa obor. Bahkan ada yang panggil dukun buat bantu. Tapi hasilnya nihil. Yang mereka temukan hanya satu benda. Sehelai selendang putih kotor, penuh tanah dan bercampur bau anyir, tergantung di salah satu ranting pohon dekat tanah lapang yang semalam jeti tempat penari itu muncul.
Selendang itu diambil, lalu dibakar di depan warga. Tapi sebelum api melahap habis, terdengar suara lirih perempuan menjerit panjang dari dalam hutan, bikin bulu kuduk semua orang berdiri. Sejak saat itu, Rico, Ayu, dan Dita enggak pernah berani cerita detail ke siapapun. Mereka cuma bilang kalau Jono hilang di hutan, dan mereka bertiga berhasil selamat. Tapi setiap kali ada orang yang nekat mau masuk hutan malam-malam, mereka selalu ulangi satu pesan yang sama. Kalau kamu dengar gamelan di hutan Banyuwangi, jangan pernah nengok ke belakang.